Saya kepingin menyapa Anda semua yang sangat luar biasa kalau hari Kamis orang-orang yang hebat di Semarang itu kumpulnya di tempat ini. Yang percaya katakan yes. Boleh gak saya sapa Anda semua? Selamat malam semuanya. Boleh lebih keras lagi, selamat malam semuanya. Wow, bersyukur sekali saya bisa ada di tengah-tengah Anda semua di persekutuan doa yang luar biasa ini. Dan saya percaya persekutuan doa ini terus boleh jadi berkat secara luar biasa buat banyak kehidupan. Bukan pertama kalinya saya ada di tempat ini dan sekian tahun selalu kembali ke tempat ini, selalu menyenangkan dan luar biasa. Dan bukan hanya saya yang ada selalu di sini, tapi juga keluarga saya, baik Pastor Elia, Pastor Elisa, Pastor Elisheba, itu sesuatu yang kita merasa seperti keluarga banget. Malam hari ini jarang-jarang saya bisa pelayanan seperti ini. Saya nggak datang sendirian, tapi saya ditemani dengan keluarga saya yang bisa bareng-bareng ada di tempat ini bersama dengan saya. Ada istri saya, Feli, boleh berdiri saya. Yes, ini adalah istri saya, saudara-saudara. Dan bersama dengan kedua anak saya, yang pertama namanya adalah Claudia. Dia lagi sekolah di Melbourne, di Australia, di Planet Shakers College. Dan lagi liburan, kemarin 15 tahunnya Son of Praise, dia pulang untuk bisa bersama-sama melayani. Dan ini adalah Claudia boleh berdiri. Yes. Dan ini anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua adalah Sky. Kalau Claudia umurnya 19 tahun, Sky usianya 17 tahun, naik ke grade 12, kelas 12, dan Sky boleh berdiri sama-sama. Yes. Dan saya bersyukur punya keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan. Istri saya terlibat baik di bisnis dan juga di pelayanan anak-anak dan juga di pelayanan mimbar yang Tuhan percayakan juga di gereja kita. Saya bersyukur banget kalau malam hari ini kita bisa ada di tempat ini bersama-sama. Saya tahu saya mungkin sering cerita tentang mereka dan saya berharap saudara mengingat hal-hal yang baik, yang buruk tolong dilupakan, saudara yang kasih Tuhan. Dan tolong jangan laporan ke istri saya malam hari ini ya, karena pulang saya bakal dapat kuliah panjang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Oke, nah malam hari ini ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya dan lambaikan tangan saudara. Terima kasih. Yes. Hari ini judulnya adalah ini saudara, jangan percaya sembarangan. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Jangan. Saudara, tahukah saudara bahwa dalam hidup ini, kita ini dalam setiap momen, kita itu harus selalu percaya kepada sesuatu. Contoh nih, kalau saudara lagi sakit, Anda minum obat, saudara harus percaya sama obat tersebut. Yang setuju katakan yes. Entah apapun itu mereknya. Bapak Ibu saudara Tuhan, waktu saudara lihat obatnya, saudara nggak tahu apakah obat itu asli atau obat itu palsu, yang pertama. Yang kedua, saudara nggak tahu ingredients-nya itu sesuai dengan yang ditulis di packaging-nya apa enggak, kita nggak tahu. Kita nggak kenal yang bikin obat tersebut, kita nggak kenal mungkin factory-nya, tapi waktu saudara ambil obat tersebut, Anda buka kemasannya, Anda langsung minum obatnya. Karena apa? Anda percaya. Waktu saudara datang ke dokter, dokter bilang apapun saudara ikutin, benar nggak? Karena saudara percaya sama omongan dokter ini. Saudara nggak tahu dokter itu ijazahnya asli atau palsu. Kan lagi heboh kan? Ijazah palsu kan? Betul nggak? Ya kan? Saudara nggak tahu ijazahnya dokter ini asli apa palsu. Tapi saudara percaya nggak tahu apa yang disuntikkan ke badan saudara. Tapi saudara percaya kepada suntikannya. Loh betul gak saudara? Nih, kalau kepada dokter dan obat. Yang berikutnya lagi, waktu saudara pergi ke satu tempat yang saudara tidak tahu jalannya. Saudara, apalagi kalau Anda hidup di zaman tahun 2025 ini. Anda buka aplikasinya, Anda masukkan alamatnya. Saudara percaya sama aplikasi yang saudara tidak kenal siapa yang membuatnya. Yang setuju katakan yes. Dan gak jarang kadang kita disasarkan sampai masuk sawah-sawah. Betul gak saudara yang kasih Tuhan? Tapi kita percaya terhadap aplikasi tersebut. Nih lagi ini, waktu saudara datang ke tempat ini, Anda masuk ke tempat ini, saudara harus percaya kepada kontraktor yang membangun gedung ini. Betul gak? Saudara yakin bahwa gedung ini tidak akan roboh. Saudara yakin maintenance gereja ini baik, tidak akan ada lampu yang jatuh menimpa saudara. Betul gak? Ini bicara soal apa? Percaya. Bapak Ibu saudara Tuhan, nih Anda masuk ke rumah saudara sendiri, Anda harus percaya
Bagaimanapun saudara memaintain rumah saudara, bagaimanapun Anda membangunnya atau Anda beli jadi dari orang, Anda harus percaya kepada kontraktornya bahwa Anda tidur dan Anda akan bangun dan tidak akan ada yang jatuh dan ambrol. Betul saudara? Bicara soal percaya, lagi nih. Bicara soal waktu saudara naik kendaraan, entah naik mobil, naik motor, atau Anda naik bis, naik pesawat. Anda harus percaya kendaraannya, termasuk percaya pengemudinya, yang saudara nggak kenal pilotnya, bukan keluarga sama Anda, tapi Anda harus percaya. Ini lagi saudara, dalam kehidupan ini yang lain lagi nih. Dalam berkeluarga, saudara, orang pacaran, lalu kemudian menikah. Izinkan saya berkata kepada saudara, atau benar apa enggak? Untuk menikah sama seseorang itu dibutuhkan kepercayaan loh. Loh betul gak sih? Berani-beraninya aku janji hidup berdampingan dalam suka maupun duka. Wih, kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit. Dan tidak ada yang dapat menceraikan kita berdua. Loh, siapa orang ini? Kok saudara bisa percaya mau hidup sama dia? Dibutuhkan kepercayaan. Bahkan gini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang buat yang single-single tadi ya, para jombloan dan jomblowati. Tapi buat om-om, tante-tante, Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya anak, waktu cari calon menantu pun, Anda pun harus percaya kepada keluarga calon besan saudara, dan percaya kepada calon menantu saudara, bahwa anakmu gak akan diapa-apain. Anakmu gak akan ditindas. Halo? Loh kok langsung diem semua? Anakmu gak akan diperas. Anakmu tidak akan dijadikan, saya kata dijadikan apapun, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu percaya, dan ternyata dalam kehidupan ini, percaya itu adalah hal yang harus selalu kita lakukan. Dalam banyak hal, dalam setiap season kehidupan kita. Kita punya keluarga, kita pun perlu percaya sama orang tua kita. Dia suruh kita sekolah di mana, dia kasih kita makan apa. Kadang kita pun juga harus percaya terhadap anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang saya kepingin saudara baca bersama-sama tentang percaya ini. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita lihat ayat ini sama-sama saudara ya. Amsal 3 ayat yang kelima dalam terjemahan AVB. Oke? Ayat ini berkata kata-kata seperti ini. Boleh gak baca bersama dengan saya dengan suara yang keras? Dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri, atas dan bawah. Mari, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ayat ini ngomongnya enak banget ya. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ini adalah ayat yang menurut saya simple, tapi maknanya dalam banget. Karena ternyata percaya itu dibutuhkan dalam banyak aspek kehidupan saudara. Setiap detik, setiap momen Anda harus percaya terhadap sesuatu. Nah, ada beberapa pandangan yang salah saudara tentang ayat ini. Yang pertama adalah gini, ini pandangan yang salah ya. Yang pertama adalah gini, kita nggak perlu pandai, yang penting percaya saja. Kita bodoh nggak apa-apa, tapi yang penting percaya saja. Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting percaya saja. Kita nggak perlu banyak mikir, yang penting percaya saja. Ini adalah pengertian yang salah, nggak bisa. Kalau saudara mau dipercaya, Anda harus banyak berpikir. Gedung ini konstruksinya harus dihitung pakai pikiran, yang percaya katakan yes. Kalau dihitung tanpa pikiran dan tanpa sekolah, gedung ini ambrol anytime. Apalagi kalau saudara nyanyinya semangat dan lompat-lompat. Ngikutin saya Bapak Ibu Saudara, dipakai ibadah di hari Minggu 5 kali ibadah. Dan ibadah di tempat ini semangat dan luar biasa. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Kamis saudara kumpul di tempat ini selama puluhan tahun dan menghasilkan banyak orang ngalamin Tuhan secara pribadi. Konstruksinya ini harus dihitung. Lalu bagaimana ayat ini bisa bicara percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah yang kedua adalah gini, yang salah tentang ayat ini adalah gini. Percaya itu secara pasif. Yang enak-enak bakal terjadi. Salah. Tapi justru gini, dalam kepercayaan kita itu enggak jarang kepercayaan itu dibutuhkan ketaatan. Dan ketaatan itu dibutuhkan pengorbanan dan enggak bisa pasif. Ya udahlah, pokoknya aku percaya saja. Oh,
percaya itu bukan hal yang pasif. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga adalah gini saudara. Ada orang-orang yang ini saudara. Yang ketiga yang salah tentang ayat ini adalah gini. Menolak semua yang logis. Semua yang masuk akal justru kita buang. Ini justru malah gak benar. Karena gini, kalau saudara perhatikan dalam Matius 22 ayat 37. Di situ dikatakan Tuhan ngajak kita gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa saudara? Jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudara, berarti Tuhan itu juga mau pikiran kita dipakai. Jadi kalau sampai orang harus membuang semua yang logis, hanya percaya kepada Tuhan, berarti itu bukan pengertian yang benar tentang ayat ini. Nah, tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita lihat dulu, ayat ini ditulis kenapa sih? Kenapa ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara mau tahu yang tulis ayat ini siapa? Ayat ini ditulis oleh orang yang sangat pandai sekali. Orang yang sangat terkenal sekali yang hidup di zamannya. Dia dikenal membangun kerajaannya dengan hebat. Raja yang sangat terhormat. Bukan raja yang bego, tapi raja yang terhormat. Tulisannya disukain orang. Nama raja ini adalah Salomo. Boleh katakan sama-sama, namanya adalah siapa? Nah, Salomo ini kasih tulisan ini buat siapa? Dengarkan saya. Salomo bikin tulisan ini untuk anaknya. Dia ngasih catatan ini untuk anaknya. Saudara bisa bayangkan, seorang papa yang baik, papa yang sayang anaknya, kalau dia bikin tulisan untuk anaknya, dia pasti bikin tulisan yang terbaik. Dia nggak mau anaknya nyasar, dia nggak mau anaknya hidup ngawur. Oleh karena itu, di Amsal 3, waktu ditulis di ayat pertama, karena seringkali gini ya, orang kalau baca Amsal itu kan kayak comot, gak ada. No. Amsal 3 ini ditulis, itu dari awal, itu nyambung. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, saudara bisa lihat ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, baca sama-sama dengan saya. Mari, 1, 2, 3. Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu, anakku. Ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Anda bisa bayangkan, Salomo ini nulis buat anaknya. Anakku, nih ya, dia ngomong, jangan lupa tentang apa yang aku ajarkan. Ingatlah semua yang perintahku. Lalu kemudian setelah dia nulis kata-kata pembuka di ayat 1 dan ayat 2 ini, tahu-tahu ayat 5 itu dia bilang gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian. Padahal yang nulis ini orang yang pintar, orang yang bijaksana. Nah, saudara, kata-kata percaya itu artinya apa? Percaya itu artinya gini, ada rasa aman, ada percaya diri, berserah lebih dari nalar kita dan bergantung. Ini percaya. Saya ulang ya, percaya itu artinya ada rasa aman, ada percaya diri, berserah lebih dari nalar kita dan bergantung. Ini contoh, saudara masuk ke gedung ini, ada berapa di sini yang sekolah teknik sipil? Boleh tolong angkat tangannya. Yang sekolah teknik sipil, tolong angkatnya tinggi. Kok saya gak lihat satu ya? Gak ada orang sipil di sini. Saudara, Anda bisa bayangkan ya, ada sipil gak ngerti. Tapi saudara berani masuk ke gedung yang di tengahnya ini gak ada tiangnya. Lampu di atas tuh gantung tinggi banget. Kalau jatuh kena saudara gimana? Tapi gini saudara, perhatikan. Percaya artinya gini, ada rasa aman. Saudara datang ke tempat ini, rasa aman. Anda percaya diri. Anda berserah lebih dari nalar saudara. Anda gak tahu berapa beratnya lampu di atas. Tapi lebih dari nalar saudara, saudara percaya. Bersandar artinya adalah gini. Mendukung diri sendiri, bersandar mempercayai. Itu bersandar. Mendukung diri sendiri, bersandar mempercayai. Nah, bahayanya gini, makin hidup di zaman tahun dan yang makin modern ini, ternyata orang itu butuh makin mengerti soal iman. Katakan sama-sama, makin butuh soal mengerti soal apa saudara? Menurut catatan King James Version, ya, menurut catatan King James Version, di Alkitab Perjanjian Lama, kata-kata iman itu muncul di Perjanjian Lama, versi King James, itu cuma 2 kali. Tapi di Perjanjian Baru, kata-kata iman itu muncul 240
kali. Saudara bisa bayangkan? Di perjanjian lama itu cuma 2 kali, di perjanjian baru itu 245 kali. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kalau seandainya ada perjanjian 2025 kitab ditulis, saya nggak bisa bayangkan. Kira-kira kata-kata iman itu bakal muncul berapa, bukan cuma ratus kali, tapi mungkin berapa ribu kali. Saudara, Anda bisa bayangkan apa yang saya bicarain. Karena ternyata makin kesini kita itu makin logis pikirannya, sehingga kita tuh makin gak bisa beriman. Dan itu bahaya. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa gini, orang yang hebat adalah orang yang punya kepercayaan terhadap sesuatu. Biasanya begitu. Orang yang hebat itu punya kepercayaan terhadap sesuatu. Entah dia percaya kekuatan sesuatu, atau dia percaya dirinya terlalu gede. Siapapun itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada beberapa hal tentang kepercayaan yang saya kepingin saudara catat baik-baik. Di awal ini saya akan munculkan semua buat saudara-saudara. Yang pertama adalah ini, kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Boleh ucapkan gak ini sama-sama? 1, 2, 3. Kepercayaan itu dibentuk dari, saudara lihat ya, orang kalau mau menikah sama seseorang, apa yang dia lakukan? Dia harus bangun hubungan terlebih dahulu. Why? Karena gini, Anda harus tahu relationship-nya seperti apa. Anda harus kenal orang ini siapa. Sebelum saudara memutuskan, Anda akan hidup berdampingan dengan dia sampai hanya maut yang dapat memisahkan. Anda nangkap apa saya bicarakan? So, ini saudara, kepercayaan itu dibentuk dari mana? Dari hubungan. Katakan sama-sama, dari mana saudara? Dari hubungan. Nah, oleh karena itu, kalau saudara lihat, ini demikian juga dengan Tuhan. Belajarlah kenal karakter Tuhan. Oleh karena itu Salomo menjelaskan, setelah dia bicara ayat 5 itu dia ngomong ayat 6 gini. Ini baca ayat ini sama-sama, ayat yang ke-6. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saudara perhatikan ini, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Alias gini, saudara, Tuhan itu kepingin jalan sama kita. Punyalah hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, maka saudara akan bisa percaya kepada Tuhan. Saudara bisa percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena you have relationship. Anda punya hubungan sama Tuhan. Bapak Ibu saudara, lah Anda mungkin berkata, Esra, aku ini orang yang baru dalam kekristenan. Kamu mungkin Kristen bertahun-tahun. Kamu mungkin Kristen puluhan tahun, belasan tahun. Tapi aku ini gak punya hubungan sama Tuhan, aku gak kenal sama Tuhan. Atau aku ini gak pernah ke gereja sama sekali. Oleh karena itu lakukan ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Sering ngobrol, doa-doa panjang ataupun doa pendek-pendek. Biar bisa makin percaya sama Tuhan. Sering ngobrol sama Tuhan, entah obrolan pendek ataupun obrolan panjang. Karena gini saudara, Anton Chekhov dia pernah berkata, man is what he or she believe. Orang itu akan jadi seperti apa yang dia percayai. Kalau saudara makin bangun hubungan sama Tuhan, saudara makin percaya kepada Tuhan, maka karakter Kristus akan muncul dalam kehidupan saudara. Dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, karakter Kristus muncul karena apa? Karena saudara percaya kepada dia, karena saudara sering bangun hubungan sama dia. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara, ini yang pertama. Yang kedua adalah gini. Kepercayaan itu membutuhkan ketaatan aktif. Boleh ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kepercayaan membutuhkan apa saudara? Ketaatan aktif. Nah, Amsal 3 tadi itu, sebelum dia ngomong ayat yang kelima, ayat yang ketiga, ayat itu ngomong gini, ini yang Salomo catatkan buat anaknya. Dan ini berguna juga buat kita semua. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah engkau tetap apa saudara? Dan lagi katakan sama-sama, tetap apa saudara? Percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah. Dan saudara perhatikan ayat ini, ternyata ayat ini berkata, hendaklah engkau tetap ini, percaya dan setia. Saudara tahu gak, izinkan saya berkata ya, kata-kata setia itu cuma satu kalimat diucapkan, tapi melakukannya susah. Saya ulang sekali lagi. Setia itu kata-katanya ada berapa kalimat?
Satu kalimat, satu kata pendek, setia. Tapi ngelakukannya susah. Setia itu bukan ketika semua lagi enak, lagi baik. Setia itu ketika kita udah gak mau lagi setia, tapi kita belajar setia. Itu orang hebat. Setia itu ketika suasana semua lagi gak enak, tapi tetap ada di sana. Itu namanya setia. Setia itu ketika ini semua orang meninggalkan, tapi kita tetap ada di sana. Itu setia. Dan ternyata gini saudara, kepercayaan membutuhkan ketaatan yang aktif. Dia berkata, hendaklah engkau tetap percaya dan setia. Karena gini saudara, percaya aja gak cukup. Percaya butuh kesetiaan untuk taat. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, nih seringkali Tuhan itu tidak meminta kita mengerti. Tapi dia mau kita belajar berdoa, percaya, dan taat. Makanya dia ngomong dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. For my thoughts are not your thoughts. Pikiranku itu bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Karena apa? Ini, kamu mungkin gak ngerti. Tapi percaya aja dan setia. Percaya dan setia. Boleh ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Percaya dan setia. Di poin ini saya kepingin yuk belajar taat meskipun kadang istilahnya gini. Taat itu butuh strategi. Kadang taat itu butuh kreativitas. Yang setuju katakan yes. Kadang taat itu butuh kreativitas. Lalu Bapak Ibu saudara Tuhan, selain ini, ayat ini bicara soal kepercayaan membutuhkan ketaatan yang aktif. Ayat ini juga bicara tentang ini saudara. Kenapa sih Salomo itu ngajarkan kepada anaknya, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Padahal orang ini pintar. Ternyata gini, ini yang sangat penting, yang ketiga, perhatikan. Hati itu adalah tempatnya kita mengidolakan sesuatu. Boleh ucapkan ini sama-sama ya? Hati adalah tempatnya, boleh lebih keras lagi. Meskipun ini bukan seperti Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mujizatnya nyata. Saya tahu ini kelihatannya simple, tapi ini penting. Baca sama-sama lebih keras ya. 1, 2, 3. Hati adalah tempatnya kita ngapain? Mengidolakan sesuatu. Tuhan gak ingin kita tuh salah dituntun untuk mengidolakan, perhatikan, pribadi lain. Tuhan gak kepingin kita ini mengidolakan pribadi lain. Dan hati itu adalah tempatnya kita mengidolakan sesuatu. Kenapa firman Tuhan ini bicara, percayalah kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena gini, secara psikologis manusia, ini sistem percaya kita tuh terbentuknya kayak gimana? Ini ya, sistem percaya kita itu terbentuknya dari 5 bagian. Yang pertama adalah ini saudara, ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Saya cerita ini, ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Makanya kalau saudara lihat iklan-iklan, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ada iklannya odol, itu waktu dia bikin iklan di televisi, iklannya tuh sangat teknikal banget. Yang muncul seseorang pakai baju dokter dengan penelitian-penelitian yang saya nggak paham sama sekali penelitiannya. Dia menceritakan bagaimana gigi itu bisa perlu kuat, tok dipukul nggak apa-apa. Saya nggak tahu, saudara masih ingat nggak iklan itu? Lalu kemudian dia bilang dari situ dia menciptakan sebuah teknologi mutakhir, untuk menjaga gigi kita dari kekeroposan. Dan dia menciptakan odol pasta gigi yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia membangun kepercayaan saudara dari ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Bisa diikutin saudara ya? Nah, gara-gara kelihatan hebat. Waktu saudara pilih, saudara masuk ke supermarket, minimarket, whatever market, saudara pilih mau beli odol yang mana? Saudara ingat, yang merek itu tuh membuat gigiku kuat. Padahal saudara nggak tahu siapa. Ijazahnya asli apa enggak? Loh lagi, betul nggak saudara? Saudara nggak tahu. Tapi saudara percayai, karena apa? Ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Yang kedua adalah kepercayaan terbentuk dari mana? Pengaruh terhadap seorang role model dan pengaruh sosial atau sebuah kelompok. Role model dan ini saudara, sebuah kelompok. Makanya saudara gak jarang ya, di dunia ini ada yang namanya endorsement. Saudara pernah dengar kata-kata endorsement? Ada orang di endorse, entah untuk makanan lah, untuk pakaian lah, untuk apapun, influencer kalau masih gak paham. Saudara nangkap? Kenapa? Karena orang ini dianggap role model. Kemanapun orang pergi, kemanapun orang ini pergi,
Apapun yang orang ini makan, kita suka ikut. Kamu tahu enggak? Itu loh, sosialita itu loh. Atau orang YouTuber itu loh. Dia bilang katanya restoran ini enak. Dia tuh keliling kemana-mana. Dia jadi role model buat hidup saudara. Dan itu membuat saudara percaya. Gara-gara dia review sebuah makanan enak, kita jadi percaya bahwa makanan itu enak. Nah yang ketiga adalah gini, kepercayaan itu dibentuk dari ini saudara. Kebutuhan emosi dan rasa aman. Ini juga menolong bagaimana sebuah kepercayaan memberikan kenyamanan, stabilitas. Dan arti khususnya di dunia yang enggak menentu ini. Oleh karena itu kadang orang ditakutin gitu ya. Saya masih ingat sekali dulu tuh ada orang yang pernah bilang gitu saudara. Kamu kalau mau punya rumah di sorga, Tuhan kasih tahu aku, belilah roti pisang ini. Waktu kamu beli roti pisang ini, maka kamu akan punya rumah satu kafling di sorga. Karena dia takut gak punya rumah di sorga, dia beli roti pisang ini dengan harga ratusan juta. Why? Karena ini saudara, orang membutuhkan emosi dan rasa aman. Bisa diikuti saudara? Bisa diikutin ya? Nah, karena apa? Karena ini yang terjadi. Nah yang berikutnya adalah lagi, pemimpin yang berkarisma dan kemampuan persuasif. Saudara, banyak orang yang punya karisma, pandai untuk mendekatin orang, lalu ini yang akan terjadi, perhatikan ini baik-baik. Banyak orang mengidolakan orang tersebut, apapun yang dia katakan dipercayai. Karena inilah bentuk kepercayaan. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu gak kepingin, perhatikan saya, Esra lalu hubungannya apa? Perhatikan, semua mata beliau saya. Tuhan gak kepingin di dalam hati saudara, Anda mengidolakan dirimu atau orang lain. Tapi dia kepingin dia jadi Tuhan dalam diri saudara. Oleh karena itu Salomo pun tahu. Salomo pun disegani banyak orang. Dan waktu dia bikin catatan buat anaknya, ini yang dia katakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan dengan pengertianmu sendiri. Karena hati kita bisa mengidolakan banyak orang. Tapi lebih daripada mengidolakan banyak orang, mari kita idolakan Tuhan. Karena dia harus jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Sorry saudara ya, pendeta bisa jadi idola banyak orang. Penyanyi bisa jadi idola banyak orang. Tokoh rohani, tokoh sejarah, tokoh gereja, tokoh apapun bisa jadi idola banyak orang. Tapi mereka bukan Tuhan kita. Mereka manusia biasa. Yang percaya katakan yes. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan, ini kata-kata Salomo. Salomo orang pinter. Banyak orang kagum sama dia. Banyak orang respect sama dia. Tapi kepada anaknya pun dia katakan ini yang dia katakan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lebih lanjut dia berkata ayat 6, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Boleh ucapkan sama-sama bagian ini yuk. Ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, dalam apa saudara? Dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, ingatlah Tuhan. Kenapa kok dalam segala sesuatu penting? Ucapkan sama-sama, dalam segala sesuatu. 1, 2, 3. Ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Karena gini, ternyata saudara ya, dengarkan saya ini. Percaya itu bentuknya macam-macam, musimnya macam-macam. Yang pertama, kita bisa percaya waktu gak ada tekanan. Waktu hidup gak ada, keluarga aku kelihatan baik-baik kan. Karena aku percaya Tuhan menyertai, waktu gak ada tekanan. Tapi juga gini saudara, percaya di bawah tekanan. Itu dibutuhkan percaya, loh betul gak? Coba, saudara masuk gedung ini gak ada apa-apa, saudara percaya gedung ini akan bisa baik-baik saja sampai setelah kita selesai ibadah. Yang percaya katakan yes? Percaya? Tapi saudara tahu, seandainya sesuatu terjadi, gempa bumi terjadi, waktu bangunan runtuh, saudara tahu di Jepang, itu diajarin gini, orang di training. Waktu gempa bumi terjadi, bangunan runtuh, orang disuruh lari ke bagian dari gedung yang strukturnya paling kuat. Saudara tahu strukturnya paling kuat dari gedung itu di mana? Di bawah tangga. Karena tangga itu punya struktur yang paling kuat. Jadi waktu ada gempa bumi, orang tuh disuruh lari ke gedung yang strukturnya paling kuat. Istilahnya kayak gini saudara. Waktu ada dalam tekanan, kepercayaan itu kadang justru makin dibutuhkan. Yang percaya katakan yes.
waktu keluarga kita, waktu pekerjaan kita, waktu pelayanan kita ngalamin tekanan. Kadang percaya itu dibutuhkan keluar dari hati kita, bicara dalam kehidupan kita. Aku tetap percaya Tuhan pegang kendali atas kehidupanku. Aku tetap percaya Tuhan mau lakukan perkara yang jauh lebih besar daripada masalah yang sedang aku hadapi. Yang percaya katakan yes. Kadang itu dibutuhkan. Jadi percaya itu adalah dalam tanpa tekanan, di bawah tekanan. Yang ketiga adalah percaya karena nggak ada pilihan. Ya udah, kalau ada pilihan lain, gua percaya itu aja. Tapi juga ada dalam season dalam kehidupan gini. Percaya meskipun banyak pilihan. Oleh karena itu Amsal 3 ayat yang ke-6 tadi itu berkata, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Boleh ucapkan ini sama-sama? Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saya ingin mengundang tim Praise and Worship untuk boleh kembali ke tempatnya. Dan malam hari ini anak saya Claudia akan nyanyi dan Sky akan main musik bersama untuk ngiringin saudara di akhir khotbah ini. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tuhan kepingin kita ingat sama Tuhan dalam segala sesuatu yang musim kehidupan saudara. Tanpa tekanan, ada tekanan. Waktu semua baik-baik saja, waktu semua situasi lagi gak baik, pilihannya gak ada lagi atau banyak pilihan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi dalam segala situasi, dalam segala sesuatu, belajarlah percaya kepada Tuhan. Saudara, ada momennya kok, kita tuh perlu percaya. Tuhan Yesus sendiri itu pernah ngalamin dalam situasi yang sangat berat. Dalam Lukas 22 ayat yang 42. Dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Waktu dia mau disalib. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Alias dia berkata apa? Aku percaya kepada engkau. Aku percaya kepada rencanamu. Saudara, salib pun itu adalah cara Tuhan yang di luar nalar siapapun. Iblis gak bisa nebak apa yang Tuhan mau lakukan. Tahu-tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Wah. Tahu-tahu waktu disiksa, disalib. Seolah-olah iblis lagi menang. Justru di situ Bapak punya cara yang lebih hebat dari cara manusia dan cara iblis. Tahu-tahu di hari ketiga dia bangkit. Saudara tahu kenapa saya cerita ini? Karena ini pun juga yang akan saudara lihat ketika saudara percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus, akan ada kemenangan yang jauh lebih besar daripada kemenangan yang saudara bisa bayangkan. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saat saudara percaya kepada Yesus, ada pengharapan yang luar biasa. Ada kasih yang melingkupi hati saudara. Ada confident yang bangkit dari hidup saudara. Ada pengampunan dosa. Ada sorga buat saudara. Waktu saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan lihat Tuhan bisa pakai hidup saudara. Dan setiap hidup saudara berguna dan berharga bagi Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting. Kalau saya boleh share dikit. Kemarin diceritain 1 Juli kemarin kita merayakan 15 tahun. Tuhan menyertai Sound of Praise. Kasih kemurahan buat kita untuk boleh jadi berkat. Saudara perlu tahu bahwa kita bukan datang dari keluarga kaya, miliarder. Kita bukan datang dari gereja yang sangat besar. Belum besar. Karena saya percaya gereja kita akan berkembang. Setiap kali mau bikin konser SOP buat kita tuh dak-dik-duk-ser. Saudara pernah tahu kata-kata itu? Dak-dik-duk-ser. Always big budget. Tapi satu hal yang saya tahu. Di kondisi bisnis yang lagi gak gampang, beberapa pengusaha nanya straightforward ke saya, Serah, lu kok bisa 2025 buat semua pebisnis? Bukan hal yang gampang. Gak ada orang lagi mau sponsor konser. 2 bulan sebelum konser SOP dijalankan, jemaat kita itu kerja di sebuah perusahaan promotor Indonesia yang sangat besar, terbesar, sangat terkenal. Gedung kapasitas 12.000 konser, yang datang cuma 2.000. Nangis gak? Nangis saudara. Dan dia pun ngomong, susah sponsor, susah bla bla bla.
Tapi justru di dalam momen, dalam tekanan sekalipun, di momen itu justru kita tetap perlu percaya, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada tantangan kita. Ada momennya Tuhan sediakan semuanya, everything gampang. Kita percaya Dia yang sediakan. Tapi ada momennya ketika hidup lagi susah, justru iman percaya kita harus makin kuat di dalam Yesus. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dan itu yang kita lihat. Malam itu kita juga berpikir, gedung ini bakal penuh gak ya? Yang berdiri bakal keisi gak ya? Tadi pemimpin saudara di sini cerita sama saya. Mereka datang, thank you buat support yang datang. You know, belum pintu dibuka, antriannya udah panjang banget. Sampai manajemen mall berkata, Pak, tolong masukkan orang sekarang Pak. Itu sudah pada komplain semua tenan-tenan dan di luar semua. Karena terlalu panjang. Bapak Ibu saudara, saya percaya. Waktu kita percaya Tuhan, Dia itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar. Yang setuju katakan yes.